Selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masih diberikan kesempatan, diberikan kekuatan dan kesehatan di masa sulit dan yang terbatas ini untuk dapat beribadah di gedung gereja ini. Tema renungan firman Tuhan diberikan judul Hidup Berkenan di Hadapan Allah, atau tema yang intinya sama yang tercatat di dalam Sabda Bina Umat hari ini yang berjudul Iman yang Hidup. Atau dua judul ini kalau kita gabungkan menjadi Hidup Berkenan di Hadapan Tuhan karena iman yang hidup. Kitab Ibrani pasal 11 ini memberikan kepada kita contoh keteladanan iman dari beberapa tokoh dalam Perjanjian Lama. Tokoh-tokoh ini dalam pasal 11 ini diurut menurut kisah kehidupan dalam setiap urutan kitab-kitab Perjanjian Lama. Setiap tokoh memiliki cerita dan keteladanan iman yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pokok penting yang ingin ditekankan kitab Ibrani dari tokoh-tokoh ini adalah relasi mereka dengan Tuhan dan cara hidup mereka yang mengutamakan Tuhan dalam segala hal kehidupan mereka. Dari bacaan Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan 7 menampilkan tiga tokoh laki-laki yang memiliki cerita menarik dalam Perjanjian Lama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perlu kita ketahui, pembaca surat Ibrani adalah umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka mengalami perlakuan kejam akibat iman percaya mereka kepada Tuhan. Perlakuan tersebut antara lain penyitaan harta yang tidak bergerak seperti tanah dan rumah, penghinaan di depan umum, penyiksaan, bahkan dipenjara. Pada awalnya mereka menerima penganiayaan itu dengan sabar, bahkan tetap bersukacita. Namun ketika waktu bergulir terus dan pencobaan terus berlangsung, beberapa warga jemaat mulai goyah dan patah semangat. Ibrani pasal 11 ini bertujuan memberikan dorongan kepada mereka untuk mengorbankan kembali semangat iman yang sejati. Bacaan hari Minggu ini diawali dengan uraian pemahaman iman. Pada ayat yang pertama yang telah kita bacakan, iman dipahami sebagai dasar dari pengharapan dan bukti atas apa yang diharapkan sekalipun belum kelihatan. Penulis kitab Ibrani juga menegaskan tentang imannya atas penciptaan alam semesta. Pada ayat yang ketiga, sekalipun dirinya tidak melihat dengan mata sendiri bagaimana alam semesta diciptakan oleh Allah, namun dengan iman dia percaya seperti yang dinyatakan di dalam kitab suci bahwa semua dijadikan Tuhan oleh firman-Nya. Demikian juga bagi kita orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pemahaman iman
para tokoh yang kita baca pada sore hari ini, yang pertama adalah tokoh iman Habel. Dalam kitab Kejadian, Habel dipertentangkan dengan Kain saudaranya. Pertentangan mereka dikaitkan dengan pemberian persembahan kepada Tuhan. Yang dipersembahkan Habel lebih baik daripada Kain. Dan Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Sedangkan persembahan Kain tidak. Pemberian persembahan korban yang lebih baik ini mau menunjukkan bahwa Habel beriman kepada Allah. Habel adalah orang benar di mata Tuhan karena dia beriman kepada Tuhan. Kita bisa belajar dari tokoh iman Habel ini bahwa persembahan yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan itu merupakan wujud iman kita yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lebih daripada itu, bukan hanya persembahan dalam bentuk materi atau uang yang kita persembahkan, tetapi seluruh kehidupan kita, tubuh dan jiwa kita menjadi suatu persembahan yang harum bagi Tuhan. Marilah kita terus belajar seperti Habel, memberikan persembahan-persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Karena apa yang kita miliki dan kita persembahkan itu semuanya berasal daripada Tuhan. Tokoh kedua adalah Henokh. Ada banyak nama Henokh di Perjanjian Lama. Namun yang dimaksud surat Ibrani, Henokh anak dari Yared dan ayah dari Metusalah yang dikisahkan dalam Kejadian pasal 5. Kejadian pasal 5 ayat 24 mengatakan bahwa Henokh hilang karena diambil atau diangkat oleh Tuhan. Pengangkatan Henokh oleh Tuhan ini karena ia hidup berkenan kepada Tuhan. Cara hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa belajar dari Henokh. Imannya dihubungkan dengan sikap hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam konteks Perjanjian Lama, selain ibadah dan pemberian korban persembahan yang menyenangkan hati Allah, ada hal yang jauh lebih tinggi, yaitu melakukan kasih, keadilan, dan kebenaran. Keteladanan dari iman Henokh, yaitu ia mewujudkan imannya dengan melakukan perbuatan kasih, keadilan, dan kebenaran kepada sesamanya. Tokoh yang ketiga dalam bacaan firman Tuhan pada sore hari ini adalah Nuh. Nuh dikenal dengan ketaatannya dalam melaksanakan perintah Tuhan untuk membuat bahtera demi menyelamatkan keluarganya dan juga ternak-ternak yang ditetapkannya. Iman Nuh dihubungkan dengan cara bagaimana ia bekerja sesuai petunjuk Tuhan. Padahal apa yang dikatakan Tuhan pada masa yang akan datang itu belum terlihat. Tokoh Nuh mengajar kepada kita umat Tuhan bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk menolak apa yang diperintahkan Tuhan, karena Tuhanlah yang mengatur masa depan hidup kita dan seluruh ciptaannya. Jika kita ikut perintah Tuhan, maka kita akan memiliki kehidupan yang Tuhan janjikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesimpulan dari pemahaman surat kepada orang Ibrani adalah iman selalu dihubungkan dengan tindakan atau perbuatan seseorang
terhadap Tuhan. Dengan kata lain, iman tidak hanya berhubungan dengan pengakuan aku percaya kepada Tuhan saja, karena Tuhan itu ada, tetapi iman kepada Tuhan harus nyata dalam perbuatan-perbuatan yang konkret. Jadi dari 3 tokoh iman kita bisa memahami tentang iman yang konkret. Habel menyatakan imannya dengan memberikan persembahan yang terbaik dan berkenan kepada Tuhan. Tokoh iman Henokh menyatakan imannya dengan cara hidup yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu melakukan kasih, keadilan, dan kebenaran terhadap sesama. Nuh menyatakan imannya dengan ketaatan melakukan perintah Tuhan. Dari kehidupan tokoh-tokoh ini akan memberikan kekuatan iman bagi orang-orang Ibrani yang mengalami penderitaan, supaya mereka jangan melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan dan undur diri sebagai orang-orang percaya karena penderitaan yang mereka alami. Sebaliknya, mereka tetap bertekun dalam melakukan kehendak Allah sampai memperoleh upah saat Tuhan datang kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di masa pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi pada saat ini, timbul beberapa masalah dan kesulitan di dalam kehidupan kita bersama keluarga. Beberapa karyawan dirumahkan, di PHK, upah dibayar tidak penuh, usaha-usaha yang baru dirintis tidak berjalan dan mengalami kerugian. Orang-orang yang sakit yang datang berobat ke rumah sakit dicurigai dan di-screening apakah mereka menderita atau pembawa COVID yang menimbulkan suasana tidak nyaman. Begitu juga program pendidikan murid belajar di rumah menjadi kurang efektif dan menimbulkan penurunan kualitas belajar. Bahkan sampai saat ini di masa adaptasi baru atau new normal masih terlihat banyak orang-orang yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Kesulitan dan situasi pada saat ini yang kita hadapi, Bapak, Ibu, saudara-saudara, harus dilihat dari sudut pandang positif, yaitu menjadi satu ujian terhadap iman kita kepada Tuhan. Kita tetap percaya dan beriman bahwa Tuhan itu adalah sumber berkat yang memelihara dan mencukupkan kehidupan kita sehari-hari. Tuhan akan memampukan kita untuk menghadapi setiap persoalan dan kesulitan, karena Tuhan selalu ada beserta dengan kita dan berkarya dengan kuasa-Nya. Bahkan situasi saat ini memberikan kesempatan lebih banyak bagi kita untuk menolong dan berbuat baik kepada sesama yang mengalami kekurangan. Bagi kita, orang percaya, banyak hal yang dapat kita wujudkan sebagai bentuk iman yang konkret di masa pandemi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah saat ini kita juga merayakan dan mensyukuri hari ulang tahun PKLU yang ke-10. Meskipun yang hadir pada sore hari ini tidak ada yang PKLU, atau cuman satu yang ada. Tadi Pak Nababan presbiter mengatakan dia sudah 60 tahun. PKLU adalah kelompok jemaat yang berusia di atas 60 tahun, 60 tahun atau lebih, atau yang disebut lansia. Bapak, Ibu, kita bersyukur atas penambahan usia PKLU dan juga anggota-anggotanya.
Karena bertambah usia merupakan kasih karunia daripada Tuhan. Meskipun di masa-masa lansia mulai muncul gangguan kesehatan, sakit, dan kelemahan yang membatasi banyak aktivitas sehari-hari. Dan mungkin juga mengalami kesepian karena ditinggalkan orang-orang terdekat dalam keluarga. Bahkan di masa pandemi COVID-19 ini, kelompok PKLU hanya dapat ikut ibadah secara virtual atau online karena dibatasi oleh protokol kesehatan. Bagi kita, generasi penerus dan generasi muda bisa melihat contoh-contoh iman yang konkret dari PKLU atau lansia. Kita bisa melihat ketekunan mereka dalam mengikuti ibadah-ibadah. Kesabaran mereka menghadapi dan melewati masalah-masalah kehidupan di sepanjang usianya. Kesetiaan mereka bersama keluarga. Di hari ulang tahun PKLU kita berdoa agar lansia tetap sehat, tetap semangat, dan senantiasa bersyukur. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir renungan firman Tuhan pada sore hari ini, yang menjadi tantangan buat kita adalah bagaimana supaya iman kita terus bertumbuh menjadi teguh dan sempurna. Yang pertama, bertekunlah dan lebih sungguh-sungguh dalam ibadah. Jangan jauhi pertemuan-pertemuan ibadah, karena firman Tuhan dan janji-janji Tuhan meneguhkan iman kita. Yang kedua, pandanglah dari sudut positif bahwa kesulitan dan penderitaan adalah ujian terhadap iman yang membuat kita hidup lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mintalah hikmat daripada Tuhan supaya kita dimampukannya. Tuhan memberkati kita melakukan firman-Nya. Amin.